Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Geral Fareswadi dari kelas 11 IPA 1. Jadi saya Hatim Ulangan dan saya disuruh untuk membuat video menjelaskan tentang sel, dari sel masuk ke transport sel, membran sel. Soal yang pertama-tama adalah menjelaskan minimal 5 fungsi bagian-bagian sel. Yang pertama adalah ada fungsinya, yaitu memperkokoh sel, mencegah supaya sel tidak pecah, dan menjaga komponen sel agar senantiasa terisolasi dan dari lingkungan luar. Yang kedua adalah sitoplasma. Nah, sitoplasma fungsi pertama menyokong struktur dalam atau internalnya sel. Nah, yang kedua berperan dalam pergerakan organel. Dan yang ketiga sebagai penyimpan berbagai nutrisi atau makanan. Yang ketiga nukleus. Nukleus ini fungsi utamanya adalah sebagai penjaga integritas sel serta mengontrol aktivitas sel. Dan yang keempat adalah mitokondria. Mitokondria ini yang fungsi pertamanya sebagai tempat berlangsungnya respirasi sel. Nah, fungsi yang kedua adalah sebagai tempat berlangsungnya metabolisme asam lemak. Dan fungsi yang ketiga adalah sebagai tempat berlangsungnya nemostatis kalsium, seperti tempat berlangsungnya proses tersebut. Fungsi bagian yang kelima yaitu ribosom. Nah, ribosom di sini fungsi utamanya adalah untuk mensintesiskan protein. Oke, selanjutnya bagian soal yang kedua. Jadi macam-macam transportasi di sini adalah yang pertama endositosis. Nah, endositosis ini merupakan peristiwa masuknya zat ke dalam sel melalui pembentukan kantung pada membran sel, dan endositosis itu sendiri meliputi fagositosis dan pinositosis. Selanjutnya yang kedua eksositosis. Eksositosis ini merupakan pengeluaran zat dari sel dengan membentuk vesikula atau struktur kantung pada membran sel. Yang ketiga adalah pompa ion kalium, yaitu pada sel hewan konsentrasi kaliumnya tinggi dan natriumnya rendah. Sebaliknya pada cairan ekstraseluler kaliumnya rendah, natriumnya tinggi. Keadaan ini harus tetap dipertahankan untuk kelangsungan proses fisiologis sel dengan jalan pompa ion natrium dan natrium keluar dari sel. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang dimaksud dengan difusi osmosis dengan difusi terfasilitasi. Nah, difusi ini merupakan perpindahan partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Begitu juga dengan kebalikan dari osmosis, perpindahan air dari larutan hipotonis ke hipertonis melalui membran semi-permeable. Oke. Dan yang ketiga adalah difusi terfasilitasi, yaitu difusi yang difasilitasi oleh protein pembawa. Ya. Dan soal yang ketiga adalah kita disuruh untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan apa yang kamu dapat tentang istilah-istilah penting dari pembelajaran sebelumnya. Nah, jadi istilah yang pertama adalah lisis. Nah, soal yang istilah yang pertama adalah lisis. Nah, lisis itu adalah peristiwa di mana robeknya membran plasma sel jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipotonis dibandingkan sel tersebut. Nah, istilah yang kedua adalah apa sih yang dimaksud dengan turgid? Nah, turgid ini adalah sel membengkak namun tidak sampai pecah karena adanya dinding sel. Nah, dinding sel ini gunanya untuk membentengi sel-sel. Nah, istilah yang ketiga adalah apa sih yang dimaksud dengan krenasi? Nah, krenasi ini adalah sel jika
sel ini dimasukkan ke dalam larutan hipertonis, sedangkan sel tersebut tercampur. Nah, istilah yang selanjutnya adalah plasmosis. Apa sih yang dimaksud dengan plasmosis? Nah, plasmosis ini adalah lepas membran sel ke membran plasma dan dinding selnya itu dinding selnya tumbuhan jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonis, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah istilah yang kelima. Apa sih yang dimaksud dengan difusi? Nah, difusi ini adalah perpindahan molekul suatu zat dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sekian dari penjelasan saya, mudah-mudahan kita dapat mengerti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.